Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Pemkab Bojonegoro melalui BPBD Bojonegoro menggelar simulasi evakuasi bencana banjir di 4 desa di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut merupakan puncak peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2023 yang digelar serentak di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bojonegoro sendiri terdapat 4 desa yang melakukan simulasi evakuasi saat terjadi bencana banjir. 4 desa itu yakni Desa Banjarsari Kecamatan Rucuk, Desa Sadirejo, Desa Pilang Gede, dan Desa Mulyorejo Kecamatan Balen. Dalam simulasi bencana itu melibatkan ratusan penduduk setempat. Menariknya, ada suara kentongan sebagai peringatan dini tanda bahaya. Selain ada informasi dari BPBD yang memberi informasi adanya kenaikan air Bengawan Solo yang cukup mengkhawatirkan. Kemudian ada mobil ambulan dengan sirinenya yang memberitahukan kepada masyarakat untuk segera mengungsi. Tak hanya itu, hewan ternak seperti kambing dan sapi pun juga dilibatkan dalam simulasi tersebut untuk dievakuasi ke pengungsian yang telah disediakan. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Rianto mengungkapkan, ini merupakan rangkaian puncak peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana. Ini adalah momentum yang sebenarnya jatuh pada tanggal 26 April itu, dan setiap tahun diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Menurut Agus, simulasi bencana banjir tersebut dipusatkan di Kabupaten Lamongan dengan tema ancaman bencana Sungai Bengawan Solo dan serentak dilakukan di sejumlah daerah diantaranya Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Gresik, dan beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Adapun dipilihnya simulasi evakuasi bencana banjir ini, lanjut Agus, karena sesuai letak secara geografis, beberapa daerah tersebut berada di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, tentu ancaman utamanya adalah banjir. Lebih lanjut, Agus menambahkan saat ini pihaknya melakukan tindakan secara preventif bukan lagi reaktif, di mana kalau ada bencana baru bergerak. Namun sekarang harus bisa mengurangi resiko bencana, tentunya dengan menyiapkan masyarakat untuk siaga terhadap bencana dan mengenalkan langkah-langkah yang harus dilakukan saat bencana. Jadi kegiatan ini merupakan rangkaian puncak peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana. Dan sebagaimana kita ketahui, ini adalah momentum sebenarnya tanggal 26 April itu setiap tahun kita peringati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Yaitu sebagai momentum tonggak sejarah bagaimana negara kita itu aware ataupun concern terhadap penanganan bencana. Jadi itu sebagai wake up call-nya gitu ya, yang membangunkan bangsa yang bagaimana pentingnya bencana itu adalah pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004, sehingga kemudian berbagai entitas pemerintah kolaborasi dengan swasta, NGO dan sebagainya menginisiasi bagaimana ada undang-undang khusus tentang penanggulangan bencana, sehingga terbitlah ditetapkannya Undang-Undang 24 tahun 2007 pada tanggal 26 April yaitu 2007 tersebut. Ya, itu pada hari tersebut menjadi cikal bakal. Walaupun sebelumnya sejak zaman kemerdekaan itu sebenarnya badan bencana ini sudah ada, tetapi waktu itu mungkin concernnya ke pengungsi perang, kemudian ada yang terakhir adalah Bakornas ya, Badan Koordinasi, kemudian di Provinsi adalah Satkorlak, di Kabupaten adalah Satlak. Namun tentu adalah ad hoc. Ad hoc itu ya kalau ada kejadian baru ayo bersama-sama gitu kan, tidak permanen. Nah, pada tanggal 26 April 2007 itu dengan Undang-Undang 24 2007 itu maka momentum membentuk suatu kelembagaan yang memang betul-betul existing ada dengan kelembagaan yang permanen dengan personel yang memang sesuai dengan kualitasnya ataupun permanen juga. Nah, itu sebagai tonggak sejarah bahwa bangsa Indonesia concern ke sana mulai dari pra, saat maupun pasca. Nah, saat ini mungkin karena kemarin 26 April itu ini ya ada semacam berbarengan dengan masih suasana Lebaran begitu, suasana Idul Fitri, sehingga kita geser di hari ini. Dan kita secara nasional sebenarnya seperti ini juga, namun ini secara seremonial dipimpin oleh Pak Menko PMK dengan Pak Kepala BNPB, kemudian dari Gubernur Jawa Timur dan sebagainya, sekarang di Lamongan. Nah, di Lamongan ini dipusatkan dengan tema untuk ancaman bencana sungai ya, Bengawan Solo. Berarti dilaksanakan secara serentak tadi live streaming, ada mulai dari Tengah Sragen, kemudian Ngawi, kemudian Blora, Bojonegoro, Lamongan sendiri, kemudian Gresik dan Tuban. Itu serentak. Tadi juga kami monitor seluruh Indonesia juga melaksanakan serupa, biasanya di tingkat provinsi dengan melibatkan pemerintah kota. Ini harapannya adalah
Karena tentu kita sifatnya sekarang adalah preventif ya, bukan lagi reaktif. Ada bencana baru seperti dulu, ayo keroyokan mengerjakan, tapi sekarang bagaimana kita mengurangi risiko. Ini penting, kita mencegah ataupun mengurangi risiko. Mengurangi risiko itu artinya kalaupun ini warga desa Pilang Banjarsari dan sekitarnya di sekitar Bengawan Solo ini, kalau pengen tidak terjadi banjir, dipindah semua nih. Semuanya kosong, nggak boleh. Tentu tidak demikian, karena ini pata pencarian, kemudian masyarakat sudah memang nyaman dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan upaya mengurangi risiko. Bagaimana caranya meningkatkan kapasitas masyarakat, mengenali ancamannya, kemudian strateginya gimana. Nah, ini karena ini dan Pak Kala dari BPBD Pemerintah Kabupaten juga sudah membentuk namanya Desa Siaga Bencana, Destana. Desa Tangguh Bencana. Nah, setiap desa itu yang mempunyai risiko tinggi itu diberikan penguatan kapasitas. Jadi Pak Kades itu mempunyai tim komplit seperti tingkat pemerintahan mulai dari kabupaten, provinsi maupun pusat seperti pusat BNPB, BPBD. Di desa pun mungkin ada juga semacam itu. Ada relawannya, ada kadernya, penyuluhnya, sebagainya. Itu ada rambu-rambu ya Pak ya, rambu evakuasi, tempat evakuasinya di mana. Nah tentu ini sinergitas 3 pilar ya kalau di kita sebut pemerintah desa dari TNI mungkin Babinsa, dari Polisian juga Babin Kamtibmas, ini sinergi. Nah, poinnya adalah bagaimana kita menyiapkan masyarakat tangguh itu berarti mengenali ancamannya dan mereka harus berbuat apa kalau terjadi bencana.